Korupsi raksasa. Martua Sitorus, mengungkap 11,8 triliun kejahatan Wilmar Group. Oleh, Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1 Awal mula, sawit, duit, dan siasat. Wilmar Group, siapa yang tidak kenal? Perusahaan raksasa kelapa sawit yang menguasai rantai pasok minyak goreng dari hulu ke hilir. Tapi siapa sangka, dari kejayaan dan kejeniusannya, justru muncul tragedi hukum terbesar, penyitaan uang 11,8 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kasus ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari permainan yang dibangun lebih dari 2 dekade, sejak tahun 2000-an. Ketika banyak perusahaan sawit lain masih bertumbuh pelan, Wilmar sudah melesat seperti roket, namun kini justru tersandung karena roket itu ditenagai bahan bakar ilegal, korupsi sistemik perizinan ekspor. 2 Martua Sitorus, dari loper koran ke penguasa minyak goreng dunia. Martua Sitorus lahir di Pematang Siantar, tanggal 18 Februari tahun 1960. Masa kecilnya sederhana. Ia mulai bekerja sebagai loper koran, lalu menjadi eksportir ikan, hingga akhirnya menemukan pundi-pundi bisnisnya, kelapa sawit. Ia dikenal cepat, licin, dan tajam. Tahun 1991, ia mendirikan Wilmar International bersama Taipan asal Singapura, Kuok Hon Hong. Mereka membangun kerajaan minyak sawit dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, Wilmar menjelma menjadi Raja CPO Asia. Martua tinggal di Singapura. Ia membangun puluhan entitas bisnis dan menanam modal ke properti mewah, rumah sakit, hingga hotel bintang 5. Tapi inilah ironi, ketika dia duduk di puncak kekayaan, pengadilan justru mulai memeriksa jejaknya. 3 Wilmar Group, menguasai semua, mengelabui segalanya. Wilmar bukan sekadar perusahaan sawit. Ia adalah ekosistem bisnis yang sangat kompleks. Dari kebun sawit, ke pabrik CPO, ke pengolahan bahan makanan, ke distribusi internasional, sampai ke pengecer di pasar-pasar tradisional Indonesia. Produk mereka tidak hanya Fortune dan Sania. Mereka menyuplai bahan baku ke ratusan merek di Asia dan Afrika. Mereka ekspor ke India, China, Amerika Serikat, dan bahkan ke Eropa. Namun di balik kekuasaan itu, tersembunyi praktik-praktik manipulatif dalam perizinan ekspor. Inilah akar dari semua masalah. 4 Skema korupsi, permainan iblis dalam kemasan bisnis. Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa dalam periode tahun 2021 sampai tahun 2022, saat harga CPO melonjak tinggi, Wilmar dan anak-anak usahanya diduga menyuap oknum pejabat untuk mendapatkan kuota ekspor secara curang. Mereka memanipulasi data kebutuhan dalam negeri (DMO), menghindari aturan, dan terus ekspor tanpa batas. Akibatnya, harga minyak goreng melambung, stok kosong di pasar, dan rakyat kecil menderita. Ini bukan sekadar korupsi uang, ini korupsi yang menyengsarakan rakyat secara langsung. 5 Mengapa Martua korupsi? Pertanyaannya sederhana, kenapa harus korupsi, kalau dia sudah sangat kaya? Jawabannya, karena sistemnya memungkinkan. Martua bukan satu-satunya pelaku, tapi ia bagian dari struktur predatorik dalam sistem ekspor Indonesia yang longgar, tumpang tindih, dan syarat celah. Ia cerdas, iya, tapi dalam sistem yang lemah, kecerdasan bisa berubah menjadi mesin penjara. Dan ketika pengawasan lemah, godaan untuk memotong jalur akan selalu menang. 6 Bagaimana terbongkar? Kejagung menyelidiki kasus minyak goreng sejak 2022. Satu demi satu bukti bermunculan. Penelusuran transaksi mencurigakan berujung pada penyitaan rekening. Lalu terjadi hal mencengangkan, uang 11,8 triliun rupiah berhasil dikembalikan oleh Wilmar dan anak-anak perusahaannya. Tapi mereka bersikukuh bahwa itu bukan pengakuan bersalah, hanya bentuk kerjasama baik dengan penyidik. Pengadilan sempat membebaskan mereka, tapi Kejagung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan menyimpan uang tersebut di rekening khusus. 7 Jaringan perusahaan Martua, dari sawit ke gedung tertinggi. Martua dan keluarganya tidak hanya menguasai Wilmar. Mereka juga memiliki Gama Corporation, properti, semen, dan logistik. Gama Tower Jakarta, gedung tertinggi Republik Indonesia. Westin Hotel, hotel premium. Rumah Sakit Murni Teguh, jaringan rumah sakit swasta di Sumatera. Astar Trading Tltd dan WH Investment, kantor pusat investasi pribadi di Singapura. Dari sawit ke rumah sakit, dari logistik ke menara pencakar langit, semuanya milik satu orang.
Dan sekarang, semua reputasi itu dipertaruhkan di meja hijau pengadilan. 8 suara publik, marah, curiga, dan bertanya. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Ketika Wilmar mengembalikan uang, tanpa dipenjara, publik bertanya. Apakah hukum hanya untuk orang kecil? Apakah orang kaya bisa membeli pengampunan? Apakah sistem kita benar-benar adil? Media sosial meledak. Komisi 3 DPR memanggil Kejagung. Bahkan para pengamat internasional mempertanyakan transparansi proses ini. 9 strategi ke depan, bubarkan kartel, buka semua laporan. Kasus ini hanya bisa selesai dengan langkah besar. Audit total sistem ekspor CPO. Pemeriksaan pajak menyeluruh atas seluruh transaksi Wilmar. Pembekuan kuota ekspor hingga selesai Mahkamah Agung. Penguatan KPK dan pembentukan tim khusus anti-kartel pangan. 10 catatan untuk pemimpin baru, tidak ada amnesti bagi penjara. Presiden Prabowo harus menetapkan garis tegas, korupsi pangan adalah kejahatan terhadap rakyat. Tidak boleh ada negosiasi, tidak ada damai. Wilmar harus bertanggung jawab, bukan hanya mengembalikan uang, tapi membuka seluruh struktur jaringannya. Ini saatnya negara menunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk melindungi konglomerat, tapi untuk melindungi rakyat kecil yang antre minyak goreng di pasar. Martua, kaya, cerdas, tapi gagal menjadi teladan. Martua Sitorus bisa menjadi legenda bisnis. Tapi keserakahan menghancurkan reputasinya. Ia membangun imperium dengan kecepatan luar biasa, tapi kini harus menghadapi pengadilan sejarah. Kasus Wilmar bukan soal uang. Ini soal masa depan etika bisnis di Indonesia.